Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Halo, kita ketemu lagi. Materi kali ini yaitu tentang bullying. Apakah anak-anak ibu tahu itu bullying? Atau pernah melakukan perilaku bullying? Ya, Bu yakin pasti di antara anak-anak ibu ada yang pernah melakukan perilaku bullying atau yang sebagai korban dari bullying. Mari kita lihat materi berikut ini. Tujuan materi ini yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik dapat memahami dampak negatif perilaku bullying di sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat menghindari perilaku bullying di sekolah. Yang ketiga, peserta didik mengetahui upaya apa saja yang harus dilakukan ketika menyaksikan atau menjadi korban bullying itu sendiri di sekolah. Oke, ini sedikit intermezzo ya. Bebek manakah yang pegang Nobita? Waduh, ini rumit ya, dan perlu konsentrasi tingkat tinggi. Oke, kita abaikan. Oke, yang pertama mengenai definisi ya, bullying, bully ya, kata dasarnya itu adalah bully. Oke, kalau dari bahasanya, dari segi bahasa, bull ya. Oke, bullying atau perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan seseorang atau kelompok terhadap orang lain yang dilakukan dengan sengaja, bahkan itu terjadi berulang-ulang. Tujuannya untuk apa? Yang jelas ada unsur menyakiti di sini ya, dan ada rasa kepuasan tersendiri ya, mendapatkan keuntungan pribadi. Oke, kita lihat ya, sudah banyak marak ya, akibat dibully dia merasa stres, depresi, bahkan ya korban bully itu dia mau atau pernah melakukan percobaan bunuh diri atau bahkan sudah melakukan percobaan bunuh diri ya. Di sini pertanyaannya, pernahkah kamu dibully? Atau pernahkah kamu melihat orang lain dibully ya? Kita melihat di depan kita mata sendiri ya, kawan kita atau orang lain yang dibully oleh orang lain yang, terus apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, siapa yang membuli di sana, kapan dan di mana ya. Jadi kita kadang mungkin bingung ya, apa yang harus saya lakukan, nah, kenapa mereka melakukannya ya, kemudian apa bentuk perlakuan mereka, seberapa sering, apa yang akan kamu lakukan setelah kejadian itu. Nah, ini segala sesuatu yang penting ya di sini ya. Kenapa? Karena harus diputus cepat mungkin ya kalau ada perilaku bully yang ada di sekitar kita. Jangan kita biarkan. Terus apa yang kamu rasakan? Oke ya, di sini ada bentuk-bentuk bullying kita tengok ya di sekolah. Yang pertama secara fisik, yang kedua verbal atau ucapan, yang ketiga tulisan, keempat seksual, kelima cyber yaitu di dunia maya. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama fisik.
biasanya dilakukan oleh senior kepada juniornya. Jadi ada kuasa ya, lebih tinggi dari kawannya. Dari statusnya ya, dia lebih senior. Kemudian yang kedua, kadangkala diiringi dengan pengeroyokan ya. Yang ketiga, ukuran fisik atau badan besar menindas yang lebih kecil. Jadi dia merasa lebih besar. Kalau lebih besar otomatis tenaga juga lebih besar ya. Jadi dia merasa lebih untuk bisa melakukan serangan fisik kepada lawannya. Kemudian yang keempat, pengancaman sebagai bentuk penekanan dan untuk menutupi kesalahan ya. Jadi kalau nggak suka kita dengan orang tersebut, dia melakukan ancaman. Awas ya, kamu laporkan, awas ya sampai tahu orang tuamu lah, atau sebagainya. Tidak jarang korban akan mengalami luka fisik. Kenapa? Karena sini ada unsur fisik ya, memukul, menjambak, ya, menempeleng, pengeroyokan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, verbal, merendahkan orang lain dengan kata-kata ya, berupa sindiran atau ucapan yang menyakitkan hati. Sindiran atau mungkin istilah ya. Jadi dengan ucapan tapi memberikan suatu simbol atau labeling ya. Kadangkala diiringi dengan saling mengejek dan saling mengancam. Yang ketiga, tidak jarang diakhiri dengan perkelahian. Oke. Kemudian yang tulisan, yang pertama menuliskan kata atau kalimat yang menyinggung perasaan ya. Biasanya itu ditulis banyak kalau di sekolah ya, dinding-dinding yang dicoret. Contohnya area WC murid ya. Kemudian di meja atau di kertas. Nah, ini. Kemudian identitas penulis biasanya disamarkan atau tidak jelas. Nah, ini ada unsur pengecut ya. Takut ketahuan. Jadi bahkan tulisannya tuh tidak sesuai dengan yang dia lakukan selama ini. Jadi menyamarkan ya. Kemudian yang ketiga, tulisan tidak jarang berisi kata-kata jorok dan tidak pantas. Nah, ini ada menuliskan kata-kata kotor atau jorok yang tidak sesuai dengan dilakukan oleh peserta didik. Nah, sedangkan secara seksual, yang pertama dalam rangka melampiaskan rasa penasaran dan hawa nafsu. Yang kedua, terpengaruh dari melihat, membaca atau menonton sesuatu yang bersifat pornografi dan pornoaksi. Ya, beda ya di sini ya, pornografi dan pornoaksi. Kemudian, bila tidak dicegah, dapat dilanjutkan dengan aksi pemerkosaan. Nah, ini biasanya kalau korbannya hanya diam saja, jadi si pelaku lebih leluasa untuk melakukan tindakan yang lebih lagi dari bully itu, ya, dengan melakukan aksi pemerkosaan. Sedangkan yang bentuk cyber, ya, menurut penelitian 75% remaja Indonesia menggunakan internet atau media sosial, dan ya kita tidak dapat pungkiri ya, memang sekarang zamannya anak-anak milenial ya, jadi segala sesuatunya harus mengikuti tren perkembangan teknologi ya. Tujuannya apa? Yang pertama, menyakiti orang lain melalui media sosial. Jadi pelaku juga tidak siap atau ada rasa takut ya kalau melakukan aksi bully itu secara terang-terangan di dunia nyata. Jadi melewatnya apa? Lewat di internet atau media sosial. Kemudian yang kedua, biasanya pelaku mudah dilacak. Ini jejak digitalnya ya. Jadi rekam digital jejak kita di dunia maya itu, hati-hati ya, itu pasti akan terbongkar. Diketahui siapa yang melakukannya. Sekarang sudah ada undang-undang untuk cyber crime ya, kriminal di dunia maya. Kemudian yang ketiga, tidak hanya berupa kalimat, dapat juga berupa gambar, meme ini simbol ya, gambar, tapi berupa gambar. Tujuannya untuk membuli ya, foto, rekaman suara maupun video. Nah, ini contoh di dunia maya ya, yang sering ya, apa istilahnya sekarang, netizen ya. Netizen tidak siap melakukannya itu di dunia nyata, tapi dia melalui dunia maya. Ini juga. Nah, apa penyebabnya? Ya,
kok kenapa melakukan bullying ini? Pertama, pemaksaan, ya, pemalakan, ngompas, minta jawaban, ulangan, minta dijajanin dan sebagainya, alasan-alasannya ya. Pemaksaan. Yang kedua, salah paham atau cemburu. Yang ketiga, gosip, saling ejek. Karena gosip ya, segala sesuatunya itu belum sesuai dengan kenyataan, baru katanya, tapi kita itu menerima dengan benar adanya tanpa kita cek. Jadi mulanya dari gosip ini, saling ejek. Kemudian yang keempat, merasa badannya besar, itu yang tadi secara fisik ya, ukuran fisik. Kelima, pelampiasan nafsu, ya, ada rasa puas tersendiri ya, susah diungkapkan dengan kata-kata. Jadi pokoknya setelah aku melakukan bullying terhadap si A misalkan, ya, jadi ada rasa puas di hati. Nah, terpenuhi secara batiniahnya. Kemudian yang keenam, dendam. Nah, ini yang bahaya ya, dendam ya. Dia pertama diperlakukan. Biasa ini si korban ya, dulu dia sebagai korban ya akibat dari bullying, dia bisa berubah menjadi pelaku. Kenapa? Dendam tadi. Kemudian yang ketujuh, modeling. Ada contoh. Karena lingkungan sekitarnya udah biasa, hal biasa itu bully, melakukan aksi bully. Nah, jadi biasa itu. Jadi lama-lama terinternalisasi dalam diri kita ya. Jadi ada modelnya, kecontohan, dan kita menjadi pelaku setelah itu. Kemudian merasa senior, ini tadi. Kemudian 9, tidak ada hukuman yang membuat jerah. Nah, ini ya. Aturannya ada hukuman yang mengatur ini. Ya, walaupun mungkin hal yang sepele, tapi memberikan punishment ya, dampak dari perilakunya ini, sehingga yang bersangkutan itu tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Ini seharusnya ya. Ini contoh jenis-jenisnya ya. Kalau fisik bagaimana bentuknya, kemudian ini verbal, kemudian berupa tulisan, seksual, dan cyber. Efek negatif dari bullying. Nah, aspek fisiknya ya, nampak ya dari kacamata kita ya, dampaknya itu bisa luka, terkilir, memar, tulang patah atau retak, benjol, pusing dan sebagainya. Kemudian rasa sakit pada alat vital, pakaian robek dan sebagainya. Secara psikis ya, takut, marah yang terpendam, malu, gelisah ya, prestasi menurun, minder, menyendiri, dendam. Ini tadi stres, tidak percaya orang lain, fobia sekolah ya, rasa takut, bahkan dia tidak akan mau lagi kembali sekolah ya, karena dia mengatakan bahwa sekolah itu tidak baik. Kenapa? Dia sebagai korban bullying di sekolah tersebut. Kemudian merasa diri kotor dan hina, tertutup, ingin bunuh diri dan sebagainya. Oke. Apabila kita melihat atau menjadi korban bullying, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini untuk memutuskan rantai ya perilaku bullying ini. Yang pertama, ingat nama dan ciri-ciri pelaku, tempat dan waktu kejadian. Kemudian kedua, ajak teman untuk menjadi saksi. Yang ketiga, segera laporkan kepada guru BK atau wali kelas atau kepada siapapun yang lebih dewasa dan bisa dipercaya. Jadi kita jangan diam saja ya, tapi harus ada aksinya. Tindakan kita, tindakannya nyata. Jangan takut, takut lah Bu, melapor ke guru, ke wali kelas dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, lawan semampunya atau lari menjauh. Jadi jangan diam saja. Ya, kalau kita sudah menjadi korban misalkan, ya kita lawan semampunya. Kenapa? Kalau kita membiarkan, itu kita artinya memberikan sinyal bahwa kalian boleh membuli saya. Nah itu, jadi pelaku semakin menjadi dengan perilaku dia tersebut. Kemudian kelima, berteriak minta tolong bila di tempat yang sepi ya. Yang keenam, menghindari tempat yang biasa terjadi tindak bullying. Ini kayak macam di sekolah ya, ada ruang-ruang tertentu ya, mungkin kamu yang paham ya sebagai peserta didik. Oh ini sering terjadi proses bullying di sini Bu. Nah jangan pergi ke sana, kita bisa kita hindari. Atau kita memberitahukan ke guru ya bahwa sering terjadi peserta didik dilakukan atau melakukan aksi bullying di sana. Yang ketujuh, selalu berkelompok dengan teman yang lain. Jadi kita jangan
menyendiri ya. Jadi harus ada teman kita ya, interaksi sosial kita harus ada. Kenapa? Kita butuh orang lain. Jadi kalau sesuatu terjadi ke diri kita, teman kita bisa menolong kita. Ke-8, ancam dengan ucapan, akan aku laporkan perbuatanmu kepada guru. Ini kalau terjadi di sekolah ya. Lawan semampunya dan laporkan. Jangan diam saja. Kuncinya adalah jangan diam saja. Ya, kita melihat sebagai saksi, segera lapor. Kita sebagai korban juga segera lapor. Jangan kita diam saja. Jangan takut, jangan malu ya, jangan ragu. Nah, oke, ini ada ancaman hukuman bagi pelaku bullying ya. Yang jelas ini tindakan sanksi berat ya dari sekolah, dikeluarkan dari sekolah, dikembalikan kepada orang tua. Kedua, membayar ganti rugi ya, bila ketahuan mengompas, mencuri, menyembunyikan barang orang lain. Jadi kita sebagai korban boleh kita ya minta ganti rugi. Kemudian ketiga, membayar pengobatan bila menyebabkan orang lain terluka atau cedera. Serahkan kepada yang berwajib, ini kalau sudah berkaitan dengan tindakan kriminalitas tadi. Ya, contoh kayak pemerkosaan, merampok, ya pembunuhan. Oke, ini undang-undangnya ya, aksi bullying ya, udah masuk ranah pidana ya. Pasal 170 KUHP ya, ancaman 5 tahun. Oke. Jadi ini bukan perilaku yang main-main ya. Ini tindakan yang sudah mengarah ke kriminalitas, yaitu tindakan pidana. Oke, ancaman hukuman bagi pelaku cyberbullying ini yang cyber ya, undang-undang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat 3 IT ya, ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, pencemaran nama baik, di penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta ya, atau ya ancaman pidana pengiriman informasi elektronika berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, meneror dan sebagainya, di penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Oke ya. Nah, hati-hati ya kalau untuk di dunia maya ya, informasi-informasi yang ada itu jangan kita percaya 100% ya. Kita harus mentelaah, harus mencermati berita, informasi yang kita terima dan mencari benar atau tidak informasi tersebut. Jangan sampai kita sebagai penyebar hoax ya, atau kita sebagai pelaku penyebar hoax, ini yang bahaya ya. Hati-hati ya, yang mengandung hoax atau fitnah, pornografi, porno aksi, isu sara, penistaan agama, menghina simbol atau lambang negara, dan ujaran kebencian. Nah, ini sekarang ya, ujaran kebencian ini sangat marak ya. Tujuan kita mungkin melampiaskan atau curhat ya di media sosial, ternyata tempatnya salah. Kenapa? Karena semua orang bisa membaca dan menuduh atau memberikan pernyataan bahwa yang kita lakukan itu benar adanya. Nah, ini hati-hati ya, ingatlah. Oke, hukuman bagi pelaku lumayan berat ya. Semut yang kecil kalau disakiti pasti akan melawan, apalagi manusia. Jangan menyakiti orang lain kalau kita tidak ingin disakiti ya. Jangan beri kesempatan orang lain untuk membuli, dan jangan terlihat lemah, tertutup, penakut dan sebagainya. Pandai-pandailah. Nah ya, materi ibu sebelumnya, kiat berteman. Jadi kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi kita harus lihat teman ini memberikan dampak yang baik nggak untuk kita, mengarahkan kita nggak untuk kebaikan. Jadi harus pandai-pandai memilih kawan atau teman dan hindari permusuhan. Berpikir cerdas, yaitu mampu membedakan antara bercanda dan hal serius. Jadi bercanda itu boleh, tapi pada tempatnya ya. Bagaimana caraku melawan bullying dengan prestasi? Nah, ini ada contoh ya, beberapa tokoh ya yang bisa menjadi inspiratif untuk kita, bahwa dia dulu bisa menjadi korban bullying, tapi ternyata sekarang dia menjadi orang yang sangat terkenal. Kenapa? Melihat prestasinya. Ini ya, waktu salah satu contoh, waktu remaja dia memiliki badan yang gemuk sehingga teman-teman memberikannya julukan gajah. Nah, aku yakin pasti di antara anak-anak ibu ini sering ya melakukan ini ya. Kawannya dari fisiknya ada aja hal yang kurang, itu yang menjadi labeling untuk dia ya.
Terinspirasi dari ejekan di masa kecil, dia justru menggunakan julukan yang diberikan itu sebagai salah satu judul lagunya, Gajah. Oke, siapa dia? Ada yang tahu? Iya, yaitu si Tulus, penyanyi ya. Dan lagunya pun sempat booming ya. Dan orang pun menyukai lagunya ini. Kemudian, nih, aktor asal Hong Kong ya, pernah dulu ya diolok-olok, diejek sebagai seorang penakut. Banyak teman yang mengejeknya sebagai orang yang lemah dan tidak bisa mempertahankan diri. Kemudian dia bangkit, ya, dia menunjukkan dirinya, bakatnya. Ternyata dia menekuni seni bela diri. Ya, akhirnya dia terjun ke dunia akting dan menjadi produser dan sutradara. Sehingga dia menjadi salah satu aktor legendaris asal Hong Kong. Ada yang kenal? Ada yang tahu? Iya, siapa dia? Oke, itu Jackie Chan ya. Ada orang yang tak kenal Jackie Chan ya. Bahkan mungkin pengganti penerusnya sampai sekarang belum ada ini nampaknya. Nah, rupanya dia memiliki sejarah hidup yang kelam dulu ya, sering dibully. Oke, sampai di sini materi Ibu. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua ya. Ingat ya, kata kuncinya, jangan kita menjadi pelaku bullying dan kita jangan mau menjadi korban dari bullying. Sekuat tenaga kita ya berani untuk mengatakan tidak atau stop terhadap perilaku bullying. Itu saja. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.